kesempatan terakhir ya, karena ini pertandingan terakhir di grup dan Indonesia harus menang. Artinya peluang tentu ada, asalkan Indonesia bisa, pertama kalau menurut saya harus bisa mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Kalau bisa bikin gol cepat dan eh, unggulnya nggak tipis-tipis gitu, biar mainnya juga enak gitu. Kalau unggulnya tipis-tipis kan masih deg-degan aja. Kalau seri kan juga belum tentu lolos kalau kalau Vietnam menang lawan Irak. Oke, sebagai kesempatan terakhir untuk Indonesia sehingga harus agresif bermainnya nanti malam gitu ya. Tapi apakah perlawanan Ya, dengan Filipina nanti akan berlangsung ketat? Kemarin Filipina sempat membuat Vietnam cukup kesulitan dan mereka saat ini diperkuat juga dengan 5 pemain naturalisasi baru dari Eropa. Bagaimana menurut Bung Erwin? ya. Di pertandingan terakhir, Vietnam harus menang dengan susah payah ya, dengan skor 3-2 lawan Filipina. Mainnya di Vietnam. Artinya Filipina ini kan nggak bisa diremehkan ya. Jadi ada beberapa pemain baru, tapi Indonesia juga punya pemain baru-baru juga, pemain naturalisasi ya. Salah satunya Calvin Verdong. Dan ini yang ditunggu-tunggu, saya sendiri juga menunggu penampilan dari Calvin Verdong, seperti apa dia. Dan saya rasa Indonesia punya peluang yang cukup besar ya untuk menang. Tapi sekali lagi Filipina tidak bisa dianggap remeh karena Filipina juga sempat unggul lawan Vietnam ketika pertandingan berlangsung di Vietnam. Jadi harus bermain tenang dibandingkan dengan melawan Irak. Bisa dibilang di atas kertas Filipina mungkin kekuatannya masih di bawah ya, dengan suasana yang mungkin beda pasti ya, karena waktu lawan Irak kan mainnya jam 4 sore, sekarang mainnya setengah 8 malam, pasti suasananya akan beda. Dan menurut saya itu salah satu faktor yang ikut mendukung ya, karena pemain-pemain Indonesia yang banyak bermain di Eropa tentu saya yakin akan lebih suka dengan suasana bertanding di malam hari. Oke, selain Calvin Verdong, menurut analisa Bung Erwin, siapa yang bisa memperkuat lini depan timnas? Berkaca dari laga lawan Irak kemarin, banyak peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Apa perlu ada perubahan strategi sebetulnya? Kalau starting line up lawan Irak itu sebetulnya kalau di lini depan udah yang terbaik kan menurut saya. Tapi di lini belakang tanpa ada Jordi Amat yang terkena kartu merah, ini yang menjadi perubahan ya. Perubahan yang dalam tanda kutip terpaksa. Tapi di lini belakang kan ada J.I. Jazz. J.I. Jazz sebetulnya sudah ada waktu menghadapi Irak, tapi sudah bergabung dalam tim, tapi dia baru sampai di Indonesia di Jakarta malam sebelum pertandingan. Dia kan main di Italia. Jadi memang JIZ ini yang sangat mungkin diturunkan untuk menggantikan tempat dari Jordi Amat. Dan menurut saya selain JIZ dan Calvin Verdong, lainnya adalah skuad terbaik yang dimiliki oleh Coach Sintayong dan Indonesia sekarang. Kalau lini depan saya rasa itu udah yang terbaik ya. Di depan ada Rafael, ada Ragnar, ada Marcelino. Ini kan 3 orang pemain depan yang dimainkan di pertandingan lawan Irak. Oke, kalau nanti Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, seperti harapan kita semua tentunya begitu ya. Tentunya lawan yang dihadapi bukanlah lawan-lawan yang enteng. Nah, kebanyakan adalah negara yang rajin lolos ke Piala Dunia. Melihat skuad Garuda saat ini, bagaimana peluang Indonesia untuk lolos? Oke, gambaran bagaimana kalau lolos ya, kita harus optimis Indonesia bakal lolos ke putaran ketiga. Gambarannya lawannya seperti apa? Ya seperti lawan Irak itu. Irak ini adalah negara kuat ya. Kalau misalnya Indonesia lolos masuk ke babak ketiga, itu ada 18 tim dibagi ke dalam 3 grup. Satu grup isinya 6, dan kekuatan dari mereka-mereka yang lolos itu yang nggak akan jauh dari Irak, atau bahkan lebih tangguh ya. Langganan-langganan ke Piala Dunia ada Jepang, Korea Selatan, ada Qatar, ada Arab Saudi, ada Yordania, ya, ada China mungkin, Bahrain, ada Australia juga. Ini kan lawan-lawan yang menurut saya jauh lebih tangguh dibandingkan dengan di babak kedua ini ya. Atau di babak kedua ini kita lawan Vietnam 2 kali menang di kandang dan tandang. Lawan Filipina bisa seri dan mudah-mudahan menang malam ini. Tapi lawan Irak, Indonesia kalah 2 kali. Bahkan di pertandingan terakhir ketika main di Jakarta, ini kan bisa dibilang Indonesia sudah dalam kekuatan terbaiknya karena pemain-pemain diaspora, pemain yang naturalisasi, pemain yang ada di Eropa itu pada bisa semua gitu ya, kecuali Elkan Bagot. Ada semua di dalam tim. Jadi dengan kekuatan full tim Indonesia masih kalah dari Irak. Mungkin kedepannya harus lebih sering ya untuk melakukan pertandingan uji coba. Tujuannya apa? Pemain-pemain yang ada di Eropa, yang ada abroad ini bisa bermain, bisa lebih ngeblend lagi, menyatu, lebih kompak dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia yang bermain di base-nya atau klubnya ada di Liga 1. Jadi bisa lebih kompak, lebih tahu gitu ya, lebih sering main,
saya rasa ini yang perlu dilakukan ya. Baik, kita doakan bersama Indonesia lolos ke Piala Dunia dan menang pada pertandingan malam nanti. Terima kasih Bung Erwin sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.